Perkenalkan, nama saya Nelsi Septriani Jaraleba dengan NIM 2207010238, kelas D, semester 4, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi epidemiologi penyakit tidak menular tentang kecelakaan lalu lintas, yang meliputi pengertian kecelakaan lalu lintas, epidemiologi kecelakaan lalu lintas, penyebab atau faktor risiko kecelakaan lalu lintas, klasifikasi kecelakaan lalu lintas, gejala kecelakaan lalu lintas, patofisiologi kecelakaan lalu lintas, dan yang terakhir program pengendalian dan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, yang pertama, pengertian. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Serta kecelakaan lalu lintas juga merupakan kejadian pada lalu lintas jalan di mana paling sedikit melibatkan suatu kendaraan yang mengakibatkan kerusakan yang merugikan pemiliknya atau korbannya, yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian, dan atau kerugian harta benda pada korban. Dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi, para korbannya sering sekali tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh korban kecelakaan. Korban kecelakaan lalu lintas, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat dan ringan, tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas. Informasi tersebut bermanfaat bagi aspek psikologi para korban atau kerabat para korban yang ditinggalkan, yang bertujuan untuk meringankan beban mereka. Selain itu, ganti rugi yang dilakukan oleh asuransi yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas sangat berperan aktif dalam pemenuhan hak korban untuk mendapatkan apa yang wajib untuk mereka dapatkan. Yang kedua yaitu epidemiologi. Berdasarkan sudut epidemiologi, kecelakaan adalah suatu kejadian sebagai akibat dari interaksi antara tiga komponen, yaitu agen atau penyebab. Yang kedua, host atau penerima, dan yang ketiga yaitu lingkungan. Agen pada kecelakaan dijumpai sedikit kesulitan karena sejumlah faktor penyebab ikut serta dalam menentukan terjadinya kecelakaan. Host adalah orang yang mengalami cedera atau kematian pada suatu kecelakaan. Faktor host adalah elemen instruksi yang mempengaruhi kerentanan terhadap penyebabnya agen. Lingkungan menggambarkan keadaan tempat kejadian. Faktor lingkungan adalah elemen ekstrinsik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Berikut data yang diperoleh menunjukkan jumlah kecelakaan transportasi darat, jumlah korban meninggal, dan jumlah korban luka-luka pada tahun 2015 sampai tahun 2022. Hasil investigasi jumlah kecelakaan transportasi darat pada tahun 2015 sampai 2019 dan tahun 2020, tahun di mana pandemi COVID telah memasuki Indonesia, menyatakan bahwa pada tahun 2015 dengan jumlah kecelakaan 5 orang dan jumlah korban meninggal adalah sebanyak 69 orang serta jumlah korban luka-luka sebanyak 141 orang. Pada tahun 2016 dengan jumlah kecelakaan 6 orang dan jumlah korban meninggal adalah sebanyak 57 orang serta jumlah korban luka-luka sebanyak 138 orang. Pada tahun 2017 dengan jumlah kecelakaan 15 dan jumlah korban meninggal adalah sebanyak 66 orang serta jumlah korban luka-luka sebanyak 139 orang. Pada tahun 2018 dengan jumlah kecelakaan 15 orang dan jumlah korban meninggal adalah sebanyak 103 orang serta jumlah korban luka-luka sebanyak 102 orang. Pada tahun 2019 dengan jumlah kecelakaan 20 dan jumlah korban meninggal adalah sebanyak 116 orang dan jumlah korban luka-luka sebanyak 179 orang. Pada tahun 2020 sebanyak jumlah kecelakaan 11 orang dan jumlah
korban meninggal adalah 37 orang, serta jumlah korban luka-luka sebanyak 122 orang. Data tersebut dapat dilihat pada grafik berikut. Dari hasil data tersebut, dapat dianalisis jumlah rata-rata kecelakaan transportasi dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni sebelum masa pandemi yaitu tahun 2015 sampai tahun 2019, dan kelompok kedua adalah tahun 2020 yaitu masa pandemi di Indonesia dimulai. Data kecelakaan pada tahun 2015 sampai 2019 dihitung nilai rata-rata dari tahun ke tahun tersebut, sehingga hasil yang diperoleh adalah rata-rata jumlah kecelakaan sebanyak 13 kecelakaan, rata-rata jumlah korban meninggal sebanyak 83 jiwa, dan rata-rata jumlah korban luka-luka sebanyak 140 jiwa. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Banyaknya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia seiring dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Peningkatan jumlah kendaraan jenis sepeda motor memiliki angka paling tinggi di antara jenis kendaraan bermotor lainnya. Menurut Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Andus Raja Erisman menyatakan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 lalu. Presentasi peningkatan jumlah laka lantas bahkan mencapai angka lebih dari 60% jika dibandingkan dengan angka kecelakaan pada tahun 2017 yang berjumlah 131 kasus, maka pada tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 62,60% menjadi 213 kasus kecelakaan. Menurut data Kasat Lantas Polres Kota Kupang tahun 2018 menyatakan kecelakaan lalu lintas tertinggi yaitu 276 kasus dan banyak terdapat pada usia 16 sampai 25 tahun. Yang ketiga yaitu penyebab atau faktor risiko. Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya, yaitu yang pertama faktor human error atau kesalahan manusia, yang kedua faktor mechanical failure atau kesalahan teknis kendaraan, yang ketiga faktor kondisi jalanan, yang keempat faktor cuaca. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah faktor kesalahan manusia, faktor pengemudi, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor alam. Yang pertama, faktor kesalahan manusia, yakni dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Faktor pelanggaran lalu lintas sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pengemudi yang berdampak pada terjadinya laka lantas, biasanya seperti melawan arus, menerobos, melanggar rambu lalu lintas, atau marka jalan, melebihi batas muatan, mengabaikan standar keselamatan. Yang kedua, faktor pengemudi. Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagaimana utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal, setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelijensial, dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik, umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengemudi mabuk atau drunk drive, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu pengemudi mengantuk atau lelah, yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kurang waspada serta tangkas bereaksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, pengemudi lengah atau emosional,
yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan kiri, dan lain-lain. Yang keempat, pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil, yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kesadaran, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya, dan sebagainya. Selain pengemudi pemakai jalan lainnya, yaitu pejalan kaki, juga dapat menyebab kecelakaan. Hal ini dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai kemungkinan, seperti menyeberang jalan pada tempat ataupun waktu yang tidak tepat atau tidak aman, berjalan terlalu ke tengah, dan tidak berhati-hati. Yang ketiga yaitu faktor jalan. Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan, terutama bagi pengguna jalan. Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Adalah yang pertama, kerusakan pada permukaan jalan, misalnya terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi. Yang kedua, konstruksi jalan yang rusak atau tidak sempurna, misalnya letak bahu jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar perkerasan, dan bahu jalan terlalu sempit. Yang ketiga, geometrik jalan yang kurang sempurna, misalnya superelevasi pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit, kombinasi alignment vertikal dan horizontal kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain-lain. Faktor yang keempat yaitu faktor kendaraan. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlengkapan kendaraan. Alat-alat rem tidak baik kerjanya, misalnya rem blong. Alat-alat kemudi tidak baik kerjanya, ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah. Yang kedua, penerangan kendaraan. Tidak memenuhi aturan penerangan, menggunakan lampu yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain. Yang ketiga, pengguna kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi kapasitasnya atau overloaded. Faktor yang kelima yaitu faktor alam. Selain 4 faktor yang lain, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti halnya faktor alam. Misalnya, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Faktor alam adalah faktor yang tidak dapat kita kendalikan secara keseluruhan, namun kita masih dapat juga meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena faktor alam. Misalkan, pada saat terjadinya bencana, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain, sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam. Yang berikut yaitu klasifikasi. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut Triansyah menjelaskan klasifikasi kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan dan posisi kecelakaan di jalan raya. Yang pertama, berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 2, yaitu hari dan jam tertentu. Berikut ini adalah pembagian hari dan waktu kecelakaan. Yang pertama, jenis hari. Hari terjadinya kecelakaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu hari kerja yang meliputi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Hari libur yaitu Minggu dan hari-hari libur nasional.
dan hari akhir minggu, yaitu hari Sabtu. Yang kedua, berdasarkan waktu. Waktu terjadinya kecelakaan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu dini hari, yakni dari pukul 12 malam lewat 1 sampai jam 6 pagi. Yang kedua, pagi hari dimulai dari pukul 6 lewat 1 sampai 12 siang. Yang ketiga yaitu siang hari dari jam 12 lewat 1 sampai jam 6 sore, dan malam hari yaitu mulai dari jam 6 lewat 1 sampai jam 12 malam. Berdasarkan posisi kecelakaan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 4, yaitu tabrakan depan, tabrakan samping, tabrakan belakang, dan tabrakan sudut miring. Kemudian menurut Adelaide, kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan dampak korban jiwa sebagai berikut. Yang pertama, meninggal dunia merupakan korban akibat kecelakaan yang dipastikan saat terjadinya kecelakaan atau paling lama 30 hari setelah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, luka berat merupakan korban akibat kecelakaan yang menderita cacat tetap dan memerlukan perawatan intensif atau rawat inap dari rumah sakit. Yang ketiga, luka ringan merupakan korban akibat kecelakaan yang mengalami luka dan tidak memerlukan perawatan intensif dari rumah sakit. Menurut Dirjen Perhubungan Darat, kecelakaan dibagi menjadi beberapa tingkatan antara lain. Yang pertama, fatal. Ada korban meninggal apabila terdapat korban yang mati meskipun hanya 1 orang dengan ataupun tanpa korban luka-luka berat atau luka ringan. Yang kedua, berat. Korban luka berat atau rawat tinggal di rumah sakit apabila tidak terdapat korban mati namun ditimpa sedikit 1 orang terdapat luka berat. Yang ketiga, ringan. Korban luka ringan atau tidak rawat di rumah sakit apabila tidak terdapat korban yang mati dan luka berat dan hanya dijumpai korban yang luka ringan saja. Yang keempat, sangat ringan. Hanya kerugian material, kecelakaan yang hanya menimbulkan kerugian material saja, misalnya kerusakan kendaraan, jalan, jembatan, maupun kerusakan fasilitas lainnya. Tidak menimbulkan korban luka-luka baik berat maupun ringan. Berdasarkan teori dapat diambilkan kesepahaman bahwa klasifikasi kecelakaan lalu lintas dapat terbagi menjadi beberapa pengelompokan, yaitu berdasarkan korban kecelakaan, waktu kecelakaan, dan posisi kecelakaan. Yang berikut yaitu gejala. Kecelakaan lalu lintas yang dialami seorang dapat menjadi sebuah pengalaman yang menyakitkan. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan korbannya mengalami gejala-gejala trauma, di mana korban tersebut dapat mengalami ingatan yang mengganggu terkait kecelakaan, mengalami kesulitan tidur dikarenakan ingatan tersebut, menghindari situasi atau lingkungan yang mengingatkan terhadap kecelakaan, dan atau mengalami nyeri otot, mudah lelah, dan peningkatan kewaspadaan. Korban kecelakaan juga dapat mengalami gangguan stres akut, gangguan stres pasca trauma, gejala depresi, dan penurunan performa kerja. Namun tidak semua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas mengembangkan gangguan-gangguan psikologis. Duran dan Barlow mengatakan bahwa meskipun orang-orang yang mengalami depresi telah mengalami peristiwa yang traumatis, tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatis juga akan mengalami depresi. Yang keenam yaitu patofisiologi. Pemeriksaan kesehatan pada pengemudi meliputi wawancara dan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, tekanan darah, pemeriksaan alkohol pernapasan, dan aphetamin urin. Lesi medula spinalis adalah suatu kerusakan fungsi neurologis yang disebabkan seringkali oleh kecelakaan lalu lintas. Trauma pada permukaan medula spinalis dapat memperlihatkan gejala dan tanda yang segera ataupun dapat timbul kemudian. Trauma mekanik yang terjadi untuk pertama kalinya sama pentingnya dengan traksi dan kompresi yang terjadi selanjutnya. Kompresi yang terjadi secara langsung pada bagian-bagian saraf oleh fragmen tulang maupun rusaknya ligamen pada sistem saraf. Pembuluh darah rusak
dan dapat menyebabkan iskemik, ruptur akson dan sel membran neuron. Bisa juga terjadi mikrohemoragik terjadi dalam beberapa menit di substansi grisya dan meluas beberapa jam kemudian, sehingga pendarahan masih dapat terjadi dalam beberapa menit kemudian. Efek trauma terhadap tulang belakang bisa berupa fraktur diskolasik. Efek trauma yang tidak dapat langsung bersangkutan dengan fraktur dan dislokasi tetapi dapat menimbulkan lesi pada medula spinalis dikenal sebagai trauma tak langsung. Tergolong dalam trauma tak langsung ini ialah whiplash atau lecutan, jatuh terduduk atau dengan badan berdiri, atau terlempar oleh gaya eksplosif bom. Dan yang terakhir yaitu program pengendalian dan pencegahan. Pencegahan dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain yang pertama aspek rekayasa, yaitu penyediaan dan pengembangan tempat istirahat, pemeliharaan jalan dan prasarananya, pemasangan rumble stripe, merepatkan jarak antara grid spot, pemasangan marka, pemasangan warning light, pemasangan rambu-rambu, pembatasan kecepatan, memberikan fasilitas pejalan kaki, jalan yang lurus diberi belokan atau dipersempit untuk mengurangi kecepatan, jalan tidak langsung mengakses ke jalan besar, yang semuanya itu intinya desain yang tepat pada setiap ruas jalan. Dan yang kedua yaitu aspek pendidikan. Karena kecelakaan penyebab utamanya adalah manusia, khususnya usia remaja, maka aspek memperbaiki perilaku pengendara sangat penting, yaitu dapat dimulai dari pendidikan di sekolah atau sejak kecil. Melalui himbauan dan pelatihan, ujian keterampilan harus dilakukan di lapangan dan mengerti arti dari rambu-rambu lalu lintas. Surat izin mengemudi atau SIM hanya diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan terampil serta santun dalam mengendarai kendaraan. Umur sesuai dengan ketentuan dan kesehatan yang prima. Yang ketiga yaitu aspek hukum. Perlu diadakan sosialisasi peraturan yang ada dan diberlakukan dengan arif seksama, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Masyarakat taat pada hukum bukan karena ada polisi, tetapi kesadarannya sendiri demi keselamatan. Banyaknya bentuk pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tersebut, maka diperlukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, terutama menginformasikan tentang pencegahan kecelakaan dan keselamatan lalu lintas ditinjau dari sistem transportasi. Diharapkan dengan kegiatan sosialisasi ini, maka tingkat kesadaran berperilaku tertib dan disiplin berlalu lintas di kalangan pelajar dapat meningkat sehingga tercipta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian utama di kalangan usia muda. Untuk itu, mari kita cegah dengan meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam berkendaraan dengan cara yang pertama, patuhi peraturan lalu lintas dengan menggunakan helm, sabuk pengaman, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, jangan mengemudi saat mabuk. Hindari pengemudi di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan. Yang ketiga, tetap fokus saat mengemudi. Hindari menggunakan ponsel atau melakukan aktivitas lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Yang keempat, perhatikan kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima sebelum digunakan. Yang kelima, berkendaraan dengan sopan dan santun. Hormati pengguna jalan lain dan jaga jarak aman. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan dan keselamatan diri dengan menerapkan cara tersebut. Ingat, kesehatan dan keselamatan adalah harta yang paling berharga, dan pencegahan penyakit tidak menular dan kecelakaan lalu lintas adalah tanggung jawab bersama. Gaya hidup sehat dan disiplin dalam berkendaraan adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Mari kita bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih sehat dan aman untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.